lagi. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, kamu bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton yang kamu dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proto FM. Proto FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Yap, balik lagi di Morning Live Chat bareng sama saya Angga dan tentunya masih bareng sama Lila. Iya. Udah komplit belum nih? Apa masih bertiga doang? Belum kayaknya nih, lama banget mereka nih. Ntar bangun pagi ya. Aduh. Emang susah nih kalau anaknya suruh bangun pagi ya. Tadi udah kita dengerin tuh lagunya, judulnya Jatuh Cinta Sendiri. Kasian banget ya jatuh cinta sendirian ya. Iya makanya. Itu gimana ya lo bisa akhirnya mendalami itu, kan berasa banget juga tuh. Di situ lo kayaknya kesian banget gitu ya. Apa itu memikirkannya tuh memikirkan bener-bener jatuh cinta sendirian atau gara-gara sering di ospek sama yang lain nih? Jadi lagu itu tuh sebenarnya udah di workshopin sama Dharma sama Fare. Sebelumnya jauh banget kita udah memang apa ya, aku ikut juga tuh belajar sama mereka mengkompos musik. Terus proses dari sebuah demo lagu itu menjadi sebuah lagu itu aku ikutin banget prosesnya gimana, karena kan aku baru banget kan di mereka, baru juga, jadi aku butuh cara untuk mencuri semua ilmu mereka. Ketangkap nggak? Jadi aku ikuti, iya benar. Nah jadi sambil mengikuti proses itu aku sama Fare intens tuh ngobrol gimana interpretasi lagunya harus nyanyiin seperti apa, harus perbagiannya tuh harus dikasih feel seperti apa. Nah itu makanya memang lagu ini tuh ya benar-benar lagu yang Fare tulis dari berdasarkan cerita dia mungkin ya, karena dia waktu nyeritain itu memang sambil nangis, sambil garuk dinding. Tapi beneran dalam banget tuh kayaknya lagunya. Karena lagu ini karena sebelum ada ini berdasarkan cerita mereka ya, berdasarkan mereka sebelum ada hal seperti hal yang berganti vokalis itu, mereka juga udah sedang progres bikin lagu juga harusnya. Cila yang bersama Naga itu lagi on progress bikin lagu juga sebelumnya. Nah, apa lagu ini memang benar-benar baru, benar-benar tidak direncanakan sebelumnya sama Lila. Oke. Memang lagu ini memang diciptakan setelah lagu ini diproduksi setelah aku ada. Jadi bukan tabungan lagu lama gitu ya, tapi benar-benar baru ya. Ya. Dan juga menariknya juga di sini kan kayaknya lebih banyak kerjain sendiri semuanya nih, dari mixnya aja yang nge-mix Dharma ya. Benar nih orang ini. Ya boleh dong ngobrol sama Dharma dong. Ayo. Halo Dharma. Halo. Gimana nih? Ini pertama kalinya nggak sih lu nge-mix lagunya Lila, atau sebelumnya juga udah sempat nge-mix lagunya Lila sendiri gitu? Sebetulnya semenjak keluar dari label, kita kan sekarang berjalan sendiri kan. Magic Seven itu ya. Seven. Udah mulai tuh. Dulu kan kita masih disuapin lah, mixing, yuk antar sini, kalau kata orang label sini. Nah, semenjak itu kita trial di lagu yang sama Nagita Slavina tuh, kita ada lagu Magic. Nah, itu udah nyobain mixing mulai dari situ. Setelah itu kita kerjasama sama yang single. Setelah itu kita bikin janji ya, kita bikin janji sama Gea. Itu kita kerja sama Bang Atiaru. Nah kalau itu kan karena Bang Atiaru kan ya udah ntar biar satu paket kan, dia kerjain, dia ngedirect kita. Terus itu juga bareng-bareng sama Lila, jadi kerja bareng. Di situ dibantuin sama Ariaru mixingnya. Balik lagi ke single selanjutnya,
udah mulai sendiri lagi gitu. Jadi saya dibilang dari kapan mulainya, semenjak kita nggak lagi disuapin sama label-label gitu dulu. Oke. Gitu. Dari sini juga ada nama Levi The Fly juga ikutan ya? Engineering. Iya, kita record drum sama vokal kebetulan di tempatnya Mas Levi. Kenapa? Jadi di situ sambil juga kebetulan emang ya studionya emang terkenal bagus juga sih. Kita nyobain kan, kita dari album pertama kan kita selalu pindah-pindah studio. Oh, cobain sini yuk, biar enak, ini biar enak, nyari ambience, nyari apa segala macam, nyari sound-sound yang lumayan unik-unik lah. Tapi alhamdulillah kemarin terakhir lagu Jatuh Cinta sendiri di tempatnya Mas Levi, kita banyak dapat ilmu juga, konsultasi juga sama dia. Kalau mau nyari sound ini gini gitar akustik kan. Jadi take vokal di situ tuh kita ngabisin waktu buat take vokal, drum sama gitar akustik. Selebihnya kita take di studio sendiri semua. Kita ada di Magic ini kan punya 2 studio, tempat vokal sama tempat aku. Nah, selebihnya kita gitu dari sampai proses mixing, mastering baru kita lempar ke di US. Oke. Gitu. Nah, gue mumpung lagi nggak ada Aryo nih, gue mau nanya nih Dar, nyesel nggak vokalisnya Aryo? Gimana? Jujur aja Dharma, mumpung masih ada waktu, gue siap untuk menggantikan Aryo. Gimana? Menurut lo? Jujur ya, dari gue sendiri, jujur dari gue pribadi sendiri, gue bisa ngerasain, emang sih berat ditinggalin sama Naga, berat banget. Kan setelah gue dapetin Aryo, loh kayaknya nih kesempatan gue untuk nyobain talent yang baru gitu. Gue bisa explore lagi nuansa-nuansa musik yang baru dari karakter vokalnya Aryo, bisa lebih luas lagi. Ya, jadi gue ibaratnya punya mainan baru lah. Tuh kan, mainan lu tuh cuma mainan yo. Terus? Ya, jadi bisa explore di Naga dapetin kayak notasi yang kayak gini, di Aryo kok bisa dapat. Jadi banyak feel baru, banyak di development juga kita bisa apa namanya, bisa mengcombine suara Aryo dengan musik-musik yang baru, bisa explore, bisa di Naga misalnya, low-nya nggak dapat gini, di Aryo ada di sini low-nya dapat. Oh Naga segini ketinggian, Aryo masih kuat ya, masih kuat. Kayak beberapa lagu Lila itu kalau dinyanyiin sama Aryo kok lemas, kurang tinggi ternyata. Dan kita naikin lagi. Jadi range-nya ternyata beda ya, range vokalnya dari Naga sama Aryo ternyata beda ya. Beda. Dan Aryo yang kita suka sebenarnya anak-anak dia punya kayak distorsi gitu, ada drive-nya. Oke. Suaranya kalau si Naga kan lebih pop banget gitu ya dibandingin sama Aryo gitu ya. Tapi benar-benar jadi playground baru banget buat anak-anak Lila yang lain, jadi refresh gitu ya. Iya, justru gitu sih. Alhamdulillahnya gitu. Jadi bisa ngobatin patah hati kita lah, kehilangan yang lama dengan mainan yang baru. Bukan boneka. Aryo. Berarti memang ketika ini akhirnya rilis gitu ya, lagu Jatuh Cinta sendiri itu jadi kayak plong gitu nggak sih Dharma? Iya, alhamdulillah. Semuanya prosesnya lancar, responnya juga bagus dari teman-teman juga, semuanya dari teman-teman media segala macem lah. Kita ngerasa, wah kita take off-nya mulus nih, nggak terlalu banyak keraguan, tinggal Aryo-nya ini nih nyari sosoknya di Lila, apakah dia bisa seperti apa kita belum tahu ke depannya. Dan biasanya kan paling susah sebenarnya adalah ketika nanti manggung ya. Kadang-kadang udah pernah nyoba, semenjak ini belum pernah nyoba manggung bareng lagi kan? Berarti pandemi, soalnya ketabrak pandemi. Sebetulnya sebelum rilis album itu, sebelum rilis single itu, sebelum pandemi, kita kebetulan setelah beres kontrak sama vokalis lama yang atau panggung terdahulu, terus manajer nyobain, bila pakai vokalis baru mau nggak sebelum rilis. Akhirnya kita dapat 3 titik di beberapa kota. Maksudnya banyak ya, harusnya banyak karena pandemi kan. Nah, si Aryo itu kesempatan di situ untuk cosplay. Terus dan panggung itu di 3 kota itu kita udah mulai nyobain vokalis baru. Itu Aryo apa segala macam. Nah, di situ sambil ngelatih dia juga. Alhamdulillah sih lancar. Tapi masih kagok gitu nggak sih? Iya kagok, karena orang kan mikirnya, lah kok bukan Naga ya? bohong ini pasti Lila Perjuangan ini katanya gitu. Kan kita akhirnya ngenalin sama audiens lah di beberapa kota itu. Itu lumayan
inilah sambutannya, walaupun nggak mungkin bisa semaksimal vokalis lama lah, karena kan ini kita baratnya ngebangun lagi, perintis lagi gitu. Soalnya kan sama Naga itu berapa tahun ya Dharma ya? 2006 sampai 14 tahun ke-14, berarti 14 tahun kurang lah sama dia. Sebenarnya enggak sama dia 13,5 tahun berarti. Wow, itu bukan waktu yang singkat tentunya ya, dan tentunya sebenarnya ya kayak tadi Ariel bilang ya itu RRI Live Music. Hai, selamat malam warganet dan para pendengar di tanah air saat ini Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Tentunya kita langsung dari Bumi Sriwijaya di kota Empe. Benar, malam hari ini kita punya persembahan dari band Sunwis. In the world there is a shadow. Can you give me a learn? I got the salvation. From tourist to my mind. From tourist to my mind. My mind. From tourist to my mind. In the cruise situation, you wanna be a world. Make a food to make a water. They come on difficult. You gotta only find with a helping team. You wanna live to find. You gotta be sad and sad. You gotta be inside. Inside. You wanna try to fall and later you gotta be so your kid in was born. You wanna try to fall and later you gotta destroy your kid in was born. In the cruise situation, you wanna be a world, make a food to make a water, and come on difficult. You gotta only fight with a helping team. You wanna live to fight. You gonna be sad and sad. You gotta be inside. Inside. You wanna try to fall and later you gotta destroy your kid in was born. You wanna try to fall and later you gotta destroy your kid in was born. RRI Live Music bersama RRI Palembang, Sunwis Band dengan judul lagunya Mystic. Baiklah pendengar dan warganet di tanah air, kami bersama teman-teman dari band Sunwis ya. Tadi udah dinyanyiin lagu pertamanya Mystic bersama Dan saya Ragil. Tentunya bersama saya juga Dela Wawi untuk malam hari ini. Ya, nah Identitas keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia.
Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. RRI Live Music. Beranda tersusun pagi, hari ini ia tak datang. Kemilau punai merdu berebah, menari di atas pohon cemara. Di beranda depan jendela, tempat biasa mengarang cerita, tubuhku mengalir ditiup angin, bersama embun turun ke tanah. Mata air di hulu desa masih setia menyinggahi, menjadi harapan, menjadi melodi. Rindu ialah jawaban, rindulah yang kan menjaga sederas sungai di mata air selembut embun menyapa pagi. Mata air di hulu desa masih setia menyinggahi, menjadi harapan, menjadi melodi. Jawaban, rindulah yang kan menjaga sederas sungai di mata air selembut embun menyapa pagi. Rindu ialah jawaban, rindulah yang kan menjaga sederas sungai di mata air selembut embun menyapa pagi. Music di RRI Net dari RRI Palembang. Hai, apa kabar pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net? Hari ini 19 Maret 2020 kami kembali hadir bersama saya Resti Chandra dan saya Ragil Hari. Baik pemirsa, malam hari ini kita bersama Hutan Tropis, salah satu band indie lokal Palembang yang kita akan perbincangkan untuk malam hari ini di RRI Net Live Musik. Tonton apa yang Anda dengar. Nah,
Ragil, ini bukan tanpa alasan loh, malam hari ini kita menghadirkan band yang tentunya mengangkat musik tentang alam dan juga tentang lingkungan ya. Jadi ada banyak cerita dan juga banyak hal yang akan diperbincangkan untuk malam hari ini. Oke, sekarang kita akan berbincang dulu pemirsa di RRI Net dimanapun Anda berada bersama personil Hutan Tropis. Selamat malam Hutan Tropis. Selamat malam Eci, selamat malam Rangga. Apa kabar? Oh, sehat banget Sehat, ya, seperti ya? yang kalian lihat lah. Iya. Walafiat ya? Alhamdulillah sehat banget ya, fresh banget malam hari ini pasti. Iya deh. Boleh Hutan Tropis. diperkenalkan dulu personilnya siapa aja? Halo, kami dari Hutan Tropis. Saya Jimmy sebagai vokalis. Di sebelah kiri saya ada Tio sebagai pemain ukulele ya. Bukan ya, bass. Bukan. Terus Berubah bentuk ya. sebagai pengatur beat supaya kita nggak kecepatan dan nggak kelambatan ya, yang selalu pegang stopwatch. Ya. Halo Kakak Tio. Namanya Iftah. Oh Iftah, ini Kakak Tio. Kita di situ bercerita bagaimana dari beranda ya. Di dusun kami sebenarnya. Oh ya, satu lagi informasi bahwa lagu ini sebetulnya kebanyakan tentang Sumatera Selatan yang di album itu. Wih, Kebanyakan tentang Sumatera ya? Selatan. Ya. Nah, termasuk lagu Oke. Beranda ini. Ini nyeritakan tentang beranda di dusun kita di Kota Agung di Lahat. Cerita tentang di mana bagaimana kami berinteraksi di beranda, kemudian melihat bagaimana sih kearifan yang masih terjadi di situ, terutama dari sisi lingkungan. Oke. Ya, makanya di situ ada mata air, memang kita lihat burung, bagaimana burung di sana. Bagaimana, dan itu semua komunikasi yang terjadi di beranda dan kita melihat lingkungan. Oh, seperti itu. Oh, asli Lahat bertiga memang? Ya, saya dari Lahat, Tio, Mbak Sumsel, juga sebenarnya ada keturunan dari Jawa juga. Oh gitu. Blasteran bener. Iftah ada keturunan Besemah juga karena dari Pali, kemudian ya campuran lah. Iya, pokoknya putra daerah Sumsel lah ya, Ya, sebenarnya Sumsel, begitu ya. makanya kita senang sekali bicara tentang itu. Di tahun ini 2020 berarti udah berapa tahun nih Hutan Tropis sekarang berdirinya? 8. 8 tahun. 2012 berarti kalau dihitung. Ya, 2012. 2012. 8 tahun tapi sepak terjang udah luar biasa Kak. Weh, bahasa aku. Ini cerita panjang lebar, aku penasaran banget Hutan Tropis. Ini ada apa sih di balik Hutan Tropis? Walaupun ke lingkungan, kenapa nggak hutan lindung misalnya maksa, hutan wisata Punti Kayu misalnya. Ya kalau itu Hutan sih Tropis sebetulnya kenapa nih? standar ya, bagaimana pengen punya ide untuk membuat kelompok musik, ada ide nama. Nah, jadi sebetulnya dari kaidah untuk memenuhi unsur-unsur nama band itu sebetulnya ada di Hutan Tropis yang kita pikirkan. Pertama, dia erat hubungannya sama lingkungan, dan yang kedua dia adalah tipikal dari hutan di Indonesia gitu. Jadi makanya dia sangat otentik sekali kan, Hutan Tropis. Dan dia penyebutannya juga bukan rainforest kan, tapi hutan tropis gitu. Jadi kita memilih supaya orang tahu bahwa kita dari Indonesia gitu. Oh iya. Biasanya kalau dari Lahat tuh identik ada yang namanya kayak Besemah. Besemah Tapi ini gitu. identik dengan namanya Hutan Tropis. Loh, iya. Kenapa nggak Besemah aja loh, gitu loh Kak? Kan lebih ke Lahat. Tadi ada turun pagar alam segala macam katanya. Kenapa nggak Besemah? Ya, untuk kearifan lokal ya, yang dari sisi bahasa mungkin itu kita sematkan di syair lagu. Jadi ada beberapa syair lagu kita yang menggunakan bahasa Sumatera Selatan, seperti Uma, ada di si Uma di situ. Kemudian di lagu Pergi itu ada kata diksi kawe sebagai penyebutan kopi ya untuk wilayah Besemah. Oke. Nah, mungkin kita lebih ke situ. Tapi karena kita juga inginnya ini bisa bukan hanya di Sumsel, bukan hanya di Indonesia, tapi bisa juga untuk dunia gitu ya. Karena hutan itu kan bukan cuma untuk kita aja. Oksigen yang diproduksi itu mengalir kemana-mana gitu, ke seluruh dunia ini gitu. Oke. Menyampaikan itu ya. Itu filosofinya Kak ya, panjang lebar ya. Dari 8 tahun ini setelah bersama di Hutan Tropis, boleh mau menceritakan sebuah proses bagaimana terbentuknya Hutan Tropis ini sehingga sampai saat ini punya album, punya lagu, dan bagaimana ceritanya? Ya, mungkin dari kapan bentuknya sih band ini satu ini? Ya, Ya mungkin kita awalnya sebetulnya ingin tadi dari ide untuk menyumbangkan sesuatu ya terhadap lingkungan. Kemudian
karena memang sebetulnya saya sendiri juga besarnya itu di lingkungan musik dan lingkungan teman-teman juga banyak pemusik-pemusik gitu. Akhirnya mengajak beberapa teman gitu untuk kemudian menyampaikan ide ini dan diterima oleh teman-teman. Nah awalnya mungkin kita perjalanannya ya biasa aja seperti kebanyakan band yang fun gitu ya, tetap menjaga kesenangan itu dalam bermusik, kemudian ya jalan-jalan ya gitulah pokoknya gitu. Nah sampai akhirnya sekitar tahun 2017 kita sudah lebih serius gitu, ingin lebih serius melangkah ke step yang selangkah lagi karena udah terlalu lama nih 6 tahun. Akhirnya tahun 2018 kita berhasil ya, sebuah prestasi lah bagi kami itu, berhasil untuk merilis album. Nah di situ semuanya ada 9 lagu dan semuanya cerita tentang lingkungan. Setelah album itu kemudian kita kan merasa bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap karya yang sudah diciptakan. Nah akhirnya ya kita lebih serius juga di membuat sistem lah kali ya, melalui manajemen. Jadi mungkin itu sekarang ya kita sudah mencoba itu, bagaimana memanage hutan tropis ini lebih serius lagi gitu. Yes, lebih serius lagi ya. Ya Sebagai kelompok musik ya, ya dan ada sampiran isu lingkungan. Oke, tapi ngomong-ngomong malam ini kan hadirnya bertiga. Sebenarnya realnya personil hutan tropis. Ya kita berempat. Nah, mohon maaf Wiwin nggak bisa datang hari ini, karena ada halangan. Jadi kita bertiga, mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan kita malam ini ya. Tetap seru, yakin banget hutan tropis gitu loh ya. Jadi walaupun ada personil yang kurang, tapi tetap berasa nggak kurang gitu ya. Iya betul. Tapi berarti, Kakak Resti tadi udah ada lagu pertama dari Hutan Tropis, ini lokal Palembang, yang kita juga akan kulik kisahnya seperti apa lagi dan banyak banget penghargaannya dan banyak main di beberapa daerah di beberapa kota Indonesia. Betul. Dan kali ini kita akan mendengarkan lagi pemirsa RRI dimanapun Anda berada, lagu Hutan Tropis lagi nih Kak. Nah ini sebenarnya aku agak penasaran dengan judulnya satu ini. Dengerin judulnya aku belum nangkap nih maksudnya apa Kak. Mungkin akan lebih jelas maknanya kalau kita dengerin Hutan Tropis yang satu ini ya. Artinya apa kira-kira? Ntar kita jawab ya, apa arti dari lagu yang satu ini sebenarnya. Siap. Kalau gitu langsung aja, ini dia lagu kedua dari Hutan Tropis yaitu adalah lagunya Penari Langit. Ku cari-cari tentangmu lewat sosial media. Apa kabarmu hari ini? Masihkah kau teguh janji? Ku tahu kau baik saja, juga nikmati hidupmu. Di depanmu gurun yang luar, seakan tak bisa kau raih sendiri. Bila angin berhembus mengantarkan ungkapan cintamu, cahayanya redup merambah, tapi tak berhenti terus mengalir.
Kaulah penari langit itu. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Dikarenakan sudah memasuki new normal dan hampir di setiap sektor sudah mulai beroperasi, alangkah baiknya wisata religi by Al-Quran Al-Akbar ini juga dinikmati oleh wisatawan. Sahabat Kreatif, setelah memberi kabar soal comeback, BTS akhirnya mengungkapkan judul single terbaru mereka. RMCS memberi bocoran bahwa single berbahasa Inggris mereka berjudul Dynamite. Judul ini merupakan rilisan lewat foto sampul single yang menunjukkan tulisan colorful. Perilisan teaser ini pun sukses bikin para fans penasaran soal Dynamite, mulai dari isi lagu, genre, dan sampai koreografi. Itulah tadi info sekitar kota Palembang bersama saya Dela Wawi. Sampai jumpa. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proto FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi Sobat Kreatif. Untuk gelaran hari ini Selasa 4 Agustus 2020. Akhirnya kita kembali lagi Sobat Kreatif untuk di Belajar RRI. Nah, seperti biasa nih Sobat Kreatif, dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat kamu bakal belajar. Kira-kira pelajaran apa nih Sobat Kreatif? Tema kita pagi hari ini, mata pelajarannya apa ya? Nanti aku kenali dulu Sobat Kreatif gurunya siapa, tapi nanti kita dengar dulu ada Toto and Star by Corona, spesial buat kamu. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang.
91,6 Pro di FM, suara kreativitas Totoan Star. Bye Corona, ayo dong Corona bye gitu ya. Jangan mampir mulu nih, jangan betah banget di sini, pergi dong. Nah sekarang kita lagi di belajar di RRI Sahabat Kreatif. Tadi aku udah sedikit memberikan clue ya, kalau kita hari ini belajar mata pelajarannya geografi. Nah ini spesial banget dari guru SMA Bina Cipta Palembang, belakang rumahku. Tanjung Sari ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja sapa ada Ibu Widi Indriati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Widi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Widi? Adela. Halo Bu Widi. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Terlihat dari senyumannya. Manis sekali Bu. Bu Widi, kita topik kita pagi hari ini mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia ya Bu ya? Iya betul. Oke. Nah nanti buat teman-teman dari SMA Bina Cipta Palembang, nanti kalau mau absen silakan juga di akun YouTube kita di RRI Palembang. Yang mau nanya-nanya juga sama ibu gurunya nanti silakan juga. Tapi sebelum itu silakan Ibu Widi memberikan pengarahan dengan mata pelajar kita untuk hari ini. Silakan Ibu Widi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Widi Indriati, guru SMA Bina Cipta Palembang. Kalau di lingkungan SMA Bina Cipta, saya dipanggil Ibu Widi. Nah, untuk hari ini saya akan diberi kesempatan oleh RRI Pro 2, Radio Republik Indonesia, untuk mengisi belajar secara online. Untuk materi kali ini saya akan mengajar khususnya untuk kelas 11 IPS dengan materi mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terkhusus anak-anak kelas 11 IPS, ayo bergabung di RRI Pro 2 FM. Untuk materi kita itu mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ibu Widi. Iya. Silakan lanjutin. Oke, nah untuk materi pertama kita akan memperkenalkan Indonesia dulu secara letak, luas, dan batas wilayah Indonesianya. Jadi kalau anak-anak sudah tahu mengenai letak, luas, batas Indonesia, baru kita akan menuju ke bagaimana sih Indonesia sebagai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Letaknya ya, kita bahas mengenai letaknya. Letaknya ini bisa kita bahas secara astronomis, kemudian secara geografis dan secara geologis. Kalau secara astronomis itu kita berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Jadi kalau kita dulu lihat di atas ya, di situ akan dilihat letak lintang utara, lintang selatan, bujur timurnya. Kalau pengaruhnya terhadap Indonesia, letak astronomis ini adalah untuk lintang utara dan selatan yaitu terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan kalau untuk bujur timur kita dapat dipengaruhinya dengan letak bujur itu pembagian waktu ya, di mana kita tahu bahwa pembagian waktu untuk pembagian waktu Indonesia itu terbagi menjadi 3, ada bagian barat, ada bagian timur, dan bagian tengah. Nah, untuk letak geografis Indonesia, kita sudah tahu juga bahwa Indonesia ini terletak diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, ya. Jadi 2 samudra inilah yang menjadikan Indonesia ini dikenal dengan negara kepulauan.
ya, dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, ya. Kemudian letak geologis Indonesia, letak geologis Indonesia ini dipengaruhi oleh susunan batu-batuan yang di permukaan bumi, yang ada di permukaan bumi, ya, di mana Indonesia ini adalah negara dengan jumlah gunung api terbanyak, ya, gunung api terbanyak, sehingga gunung-gunung aktif tersebut bila meletus itu memang memiliki dampak positif dan negatif. Kalau dampak negatifnya, tahu kita bahwa terjadinya bencana pasti menimbulkan kerugian, baik korban jiwa ataupun material, immaterial. Kalau secara positifnya, bahwa negara kita kalau banyak gunung api berarti subur daerahnya, ya. Itu untuk letak Indonesia. Kemudian luas. Nah, kita ini dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia, ya. Kita memiliki 17.499, 13.000-nya itu kita sudah memiliki nama pulau-pulau tersebut, baik yang kecil maupun yang besarnya, ya. Di mana luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 2,01 juta kilometer persegi daratan, ya. Jadi 1/3-nya itu adalah daratan dan 3-nya itu adalah perairannya, ya. Kemudian untuk batasnya, batas Indonesia itu baik secara daratan Indonesia mencakup batas daratan Indonesia dan batas laut Indonesia. Jadi terbagi menjadi 3 untuk batas perairan Indonesia. Ini menurut deklarasi hukum Indonesia, ya, dikenal dengan Deklarasi Juanda, bahwa isi deklarasi ini yang pertama untuk kesatuan bangsa dan integrasi wilayah serta kesatuan ekonomi, ditarik garis lurus sebagai garis pangkal lurus dan titik-titik terluar pulau-pulau terluar yang menjadi unsur daratan geografis Indonesia. Kemudian jalur laut wilayah atau laut teritorial itu adalah 12 mil laut diukur dari garis pangkalan lurus tersebut di atas. Kemudian ada Republik Indonesia berdaulatkan atas perairan sebelah dalam dari garis luas batas laut teritorial. Kemudian hak lalu lintas kendaraan air, kemudian pengakuan hukum laut internasional. Kemudian karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Secara umum Indonesia ini dikenal dengan negara kepulauan, di mana terdiri atas 18.000 lebih pulau, ya, yang memiliki fisiologis yang kompleks. Kemudian batas-batas Indonesia, perairannya, ya, itu terbagi menjadi 3, yaitu perairan Indonesia bagian barat, perairan Indonesia bagian tengah, perairan Indonesia bagian timur. Ya, sebagian besar perairan di bagian barat seperti Laut Jawa, Laut Sunda, Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, ya, merupakan zona laut dangkal dengan rata-rata kedalaman laut tidak lebih dari 200 meter. Sedangkan untuk perairan Indonesia bagian tengah itu ada mencakup dasar laut berupa cekungan dan palung laut, di mana berada di Cekungan Banda dan Laut Timor, ya. Kemudian
kisaran kedalamannya itu 200 sampai 1.800 meter. Ya, wilayah perairan Indonesia bagian barat dan tengah dibatasi oleh garis Wales, ya. Kemudian perairan Indonesia bagian timur, seperti halnya wilayah barat, perairan laut sebelah bagian timur merupakan zona laut dangkal, termasuk pada landasan kontinen Australia atau paparan Sahul, di mana kedalamannya itu mencapai 2.300 meter. Nah, itu adalah letak, luas, dan batas Indonesia, ya. Kalau kita bahas mengenai batas Indonesianya secara hukum laut internasional, ya, yang disepakati oleh PBB pada tahun 1980, dari negara Indonesia ini memiliki 3 batas laut. Yang pertama ada batas laut teritorial, ada batas laut kontinen atau landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau yang kita lebih kenal sebagai ZEE, ya, zona ekonomi eksklusif. Yang pertama untuk batas laut teritorial, batas kedaulatan penuh pemerintah Indonesia itu sejauh ditarik dari lepas garis dasarnya yaitu 12 mil laut, ya. Jadi kalau dari daerah pasang surut kita tarik garis 12 mil itu adalah batas laut teritorial. Kemudian ada kedua itu batas laut kontinen. Batas laut atau landasan kontinen ini di sekitar, kalau kita dilihat di peta, itu di sekitar Laut Natuna dan Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Seperti landasan kontinen Australia di Laut Arafuru, kemudian dan Laut Timor yang berbatasan langsung dengan negara Australia. Negara Indonesia memiliki hak dan kewenangan kalau di landasan kalau di laut teritorial, ya, batas kedaulatan penuh pemerintah Indonesia. Sedangkan kalau batas landasan kontinen itu berarti negara Indonesia memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam laut yang terkandung di wilayah landasan kontinen dengan senantiasa menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. Kemudian untuk batas laut zona ekonomi eksklusif, ya, atau dikenal dengan ZEE, ini ditarik sejauh maksimal 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut bebas, ya. Jadi terhadap wilayah ZEE ini negara Indonesia memiliki hak pertama, ya, untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya laut yang terkandung di dalamnya dengan tidak mengganggu jalur lalu lintas internasional. Nah, sampai di situ penjelasan untuk batas-batas laut Indonesia, Mbak Dela. Oke, nah ini buat teman-teman yang ingin bertanya bersama Ibu Guru kita untuk hari ini, silakan di channel YouTube kita di RRI Palembang. Kita sapa dulu ya Bu ya, ini udah banyak banget nih teman-teman yang udah ikutan absen ya. Ada Malik Abdul, terus juga ada Ahmad Aryo Agam, ada Yunita Anggraini hadir Bu, Muhammad Aldi Pratama hadir, terus Septi Rowanadini, Fadila, masih banyak lagi nih yang sudah hadir, yang sudah ikutan nonton di RRI, di belajar di RRI. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya tentang mata pelajaran kita hari ini, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia bersama Ibu Widi Indriati. Kira-kira mau nanya apa silakan nanti di akun YouTube channel kita ya. Tapi sebelumnya Bu, kita akan dengar dulu yang mau lewat satu ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit.
Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Perbanyak makan sayuran dan buahan. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Jangan lupa cukupi istirahat Anda karena kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia Anda. Umumnya, orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam. Dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Terakhir, hindari rokok dan alkohol. Asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki resiko tinggi untuk mengalami infeksi paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol, resiko terkena infeksi paru akan semakin besar. Yuk kita terapkan pola hidup sehat, biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI, Radio Tanggap Bencana. Kenapa di Wuhan ada isolasi? Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona, kita ganti salaman kita. Gara-gara corona, jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona, banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu.
istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Kita masih di Belajar RRI, masih bersama Ibu Guru Widi. Ibu Widi. Iya. Masih semangat Ibu Widi? Masih dong. Masih dong ya. Ini kita masih mata pelajarannya geografi dengan topik posisi strategis Indonesia ini sebagai poros maritim dunia. Nah, ini buat adik-adik, teman-teman, kakak-kakak yang ingin bertanya, silakan nih, jangan pada ngabsen ya. Ngabsennya udah selesai. Silakan memberikan pertanyaan kepada ibu gurunya. Nah, sambil kita nungguin pertanyaan dari kakak-kakak sekolah SMA Bina Cipta, mungkin Ibu Widinya bisa dilanjutin dulu topiknya kita untuk hari ini. Silakan Ibu Widi. Oke, ya tadi sudah kita paparkan mengenai letak, luas, kemudian batas, ya. Kita sambung lagi dengan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, ya. Jadi sangat banyak sekali sumber daya kelautan Indonesia, mulai dari perikanannya, ya, maupun secara migasnya, energi kelautannya, ya. Yang pertama yaitu potensi sumber daya kelautan, ya, sumber daya perikanan. Yang pertama adalah salah satu potensi sumber daya laut Indonesia yang sejak dulu dimanfaatkan penduduk, ya. Jadi angka lestarinya yang besar yaitu sekitar 6,4 juta ton per tahun kita mendapatkan sumber daya laut, ya, terutama adalah perikanan. Kemudian untuk pengambilan ikan tersendiri, ya, pengambilan ikan tersendiri ini memiliki batasan, ya. Jadi kita tidak bisa mengambil secara atau mengeksploitasi secara besar-besaran, tapi kita perlu membuat sumber daya tersebut melakukan regenerasi, ya. Regenerasi ini hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan, ya. Jadi anak-anak kan ikan itu sebaiknya tidak diambil untuk mengeksploitasi ikan tersebut, ya. Jadi para nelayan, baik nelayan besar yang menggunakan kapal-kapal besar ataupun kecil, ya, diharapkan tidak menggunakan bom atau perangkap harimau, ya. Kemudian untuk jaringnya sendiri kita tidak menggunakan jaring yang terlampau kecil, ya, tapi menggunakan lubang-lubang jaring yang besar sehingga anakan-anakan ikan tersebut tidak diambil, sehingga ada regenerasi dari populasi ikan yang ada di laut Indonesia, ya. Kemudian untuk ikan yang tersedia di laut Indonesia banyak, ya. Ada cakalak, ada tuna, itu adalah ikan palagis, ikan besar, ya. Kemudian ikan yang tersedia di laut itu banyak terdapat di daerah utara Pulau Jawa, ya. Banyak masyarakat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak, ya. Jadi tidak mengambil langsung ke laut, tetapi dia membuat keramba-keramba pada pesisir-pesisir laut, ya. Jadi ikan yang dikembangbiakan itu bisa berupa ikan bandeng dan udang, ya. Kemudian selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, ya, rumput laut, kemudian ada padang lamun dan terumbu karang. Indonesia memiliki 13.000
ya 13.000 pulau sehingga garis pantainya itu sangat panjang. Jadi kita bayangkan bahwa Indonesia ini garis pantainya terpanjang kedua setelah Kanada, ya, di mana panjang garis pantai Indonesia itu adalah 81.000 km persegi, ya. Jadi sangat panjang, ya. Itulah yang menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya laut, ya. Kemudian untuk energi kelautan, ya, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah laut terbesar, ya. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia itu adalah lautan, ya, sedangkan 1/3-nya itu hanya daratan, ya. Jadi Indonesia memiliki garis pantai terluas kedua di dunia setelah Kanada, kemudian merupakan salah satu negara di dunia memiliki laut terbesar, ya. Hal tersebut ini masih pastinya memiliki keuntungan bagi Indonesia dari segi potensi energi kelautan, ya. Energi kelautan yang dihasilkan dari gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut atau samudra merupakan sumber daya perairan laut. Jadi energinya itu digunakan. Contohnya yaitu energi pasang surut. Kemudian ada energi gelombang, kemudian ada energi arus laut, serta perbedaan suhu lapisan laut. Jadi energi-energi inilah yang dijadikan Indonesia sebagai kekayaan lautnya. Dari hasilnya kemudian ada energinya, ya. Kemudian Indonesia ini saat laut pasang dan saat laut surut, aliran airnya dapat menggerakkan turbin, ya, untuk membangkitkan listrik. Tadi pasang surut, energi untuk pasang surut, ya. Sampai saat ini memang belum ada penelitian untuk memanfaatkan energi pasang surut yang diberikan hasil yang cukup signifikan di Indonesia. Tetapi kita memiliki energi pasang surut tersebut, ya, yang nanti kalau kita kelola secara baik, kita mempunyai energi kelautan. Salah satunya adalah energi pasang surut. Kemudian Indonesia ini beberapa daerah mempunyai potensi energi pasang surut. Bagan Siapi-api contohnya, ya, yang pasang surutnya mencapai 7 meter. Kemudian Teluk Palu yang struktur geologinya merupakan patahan Palu Graben, sehingga memungkinkan kejadian pasang surut. Kemudian ada Teluk Bima di Sumbawa, ya, juga dikembangkan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada di Kalimantan Barat, Papua, dan pantai selatan Pulau Jawa yang pasang surutnya ini bisa mencapai lebih dari 5 meter. Untuk laut di Indonesia dengan potensi yang sangat besar, yaitu potensi termalnya itu 2,5 kali 1023 joule dengan efisiensi konversi energi panas laut sehingga 3% dapat dihasilkan daya sekitar. Jadi bayangkan kalau sumber daya listrik kita bisa mencapai 240 juta megawatt, ya. Potensi energi panas laut ini baik terletak pada daerah antara 6 derajat sampai dengan 9 derajat, ya. Jadi kalau letak lintangnya itu berada di 6 derajat sampai 9 derajat, ya. Kemudian 104 sampai 109 derajat bujur timur, di daerah tersebut pada jarak ukuran 20 km dari pantai didapatkan suhu rata-rata permukaan laut di atas 28 derajat Celcius dan didapatkan beberapa suhu permukaan kedalaman laut sekitar 1000 meter, ya. Kemudian untuk beberapa penelitian menyimpulkan bahwa energi gelombang di beberapa titik Indonesia bisa mencapai 70 kilowatt
per meter di beberapa lokasi. Contohnya adalah di Pulau Sumatera bagian selatan dan pantai selatan Pulau Jawa bagian barat juga berpotensi sebagai energi gelombang laut, yaitu sekitar 4 kW per meter. Ya, jadi karakteristik energi gelombang sangat sesuai memenuhi kebutuhan energi kota-kota, khususnya energi kota-kota pelabuhan dan pulau-pulau terpencil ya di Laut Indonesia. Kemudian kalau kita bahas mengenai tadi ada energi, kemudian ada sumber daya laut, pastinya Indonesia juga memiliki wisata bahari ya. Wisata bahari ini banyak terdapat di Indonesia karena negara Indonesia adalah negara kepulauan ya. Jadi pariwisata yang dikembangkan adalah tentunya pantai-pantai laut, pantai-pantai di Indonesia. Contohnya ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kalau kita kenal dengan Raja Ampat, itu adalah wisata bahari yang ada di Papua yang sangat terkenal. Kemudian pantai dan laut tersebut menyimpan beberapa potensi ya yang dapat diolah dengan baik dan memberikan keuntungan ya. Salah satu potensi laut Indonesia adalah perikanan yang tadi sudah saya jelaskan dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Dalam 1 tahun Indonesia mampu menghasilkan 5,4 juta ton ikan. Ya, tentunya masih ada peluang yang lebih ya untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Potensi lain dari wisata bahari adalah tentunya wisatanya ya. Tapi itu perlu didukung oleh penduduk-penduduk di sekitar pantai tersebut ya. Kemudian para pengembang atau investor untuk membangun transportasi merupakan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang wisata tersebut. Yang kedua, wisata bahari adalah hutan mangrove dapat menjadi wisata bahari yang menjanjikan bagi para wisatawan. Ya, contohnya itu yang ada di dekat Palembang, tentunya ada di Bangka Belitung atau Bangka ya. Ini sebagai habitat, bukan sebagai wisatawan saja, tapi juga sebagai habitat binatang laut ya. Hutan mangrove ini juga dapat dijadikan manfaat masyarakat sekitar ya. Contohnya itu adalah diambil kayunya ya. Kayu bakau untuk dijadikan pembuat bahan baku kertas ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan Raja Ampat di Papua ya, kemudian ada Derawang di Kalimantan, ada Pulau Ora di Maluku. Pemandangan bawah lautnya kalau kita melakukan snorkeling ya, itu sangat menjual pariwisata Indonesia, khususnya wisatawan mancanegara ya. Ketiga wilayah tersebut atau tempat tersebut merupakan sedikit dari bagian laut Indonesia dengan keindahan bawah laut yang mempesona ya. Jadi pemandangan laut yang dihasilkan dari terumbu karang dan biota laut Indonesia menarik para wisatawan baik lokal maupun wisatawan mancanegara ya. Kemudian pariwisata atau wisatawan yang membuktikan dengan mengunjungi pantai-pantai yang terdapat di selatan Pulau Jawa, kemudian pantai Parai di Tenggiri, di Bangka Belitung, dan lain-lain. Jadi banyak sekali wisata bahari yang ada di Indonesia. Nah, itu saja penjelasan yang Ibu bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya.
Oke, nah ini sudah ada yang ingin bertanya nih Bu, dari sekian yang absen, yang bertanya cuma satu. Ini dapat nilai 100 nih ya. Ada Ahmad Aryo Agam. Katanya, Ibu saya mau bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari letak negara Indonesia yang strategis dan memiliki wilayah laut yang luas ini? Oke, ya tadi kalau Ibu sapa dulu buat Aryo Agam. Terima kasih sudah menyaksikan dan bergabung di RRI Pro 2, sahabat kreatif ya. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Aryo Agam mengenai positif dan negatifnya letak Indonesia ya. Kalau secara positifnya kita tadi tahu bahwa kita dikelilingi oleh laut. Tentunya tadi kita memiliki sumber daya kelautan. Kelautannya sangat banyak ya, mulai dari perikanannya, energinya, kemudian wisatanya yang bisa dikembangkan oleh penduduk setempat. Tapi secara negatifnya, jadi kita perlu memberikan keamanan yang ekstra. Karena apa? Batas negara kita itu adalah laut, bukan daratan, ya. Batas laut itu harus dijaga, ya. Batas laut yang harus dijaga inilah yang kita perlu sangat jaga. Kita sudah banyak kecolongan ya istilahnya, negara kita diambil sumber daya lautnya. Contohnya adalah ikannya. Banyak kapal-kapal dari negara, baik itu negara tetangga ya, contohnya seperti Filipina, kemudian Cina dan lain-lain ya, yang mengambil hasil sumber daya kelautan kita ya. Jadi hal inilah yang perlu kita yang perlu kita jaga ya. Itu negatifnya ya. Negatifnya kita harus selalu menjaga batas negara Indonesia kita, terkhususnya adalah negara kelautan ya. Jadi harus secara 24 jam kita harus kontrol batas laut kita itu ada yang masuk ke wilayah kita atau tidak ya. Itu untuk Aryo Agam, Ibu harap sudah jelas ya. Baik, tadi dari Ahmad Aryo Agam. Selanjutnya Ibu ada Kresna Yudhistira. Ibu, saya ingin bertanya, secara internasional Indonesia ada di posisi strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Bisa dijelaskan Ibu? Oke ya. Kalau secara ekonomi dan militer, berarti secara ekonominya Indonesia ini memang belum dikategorikan sebagai negara maju ya, tapi masuk ke negara berkembang. Jadi kita ini masih memperbaiki secara ekonomi. Kita masih menginduk kepada negara-negara maju yang lainnya, contohnya seperti Amerika maupun Cina. Sedangkan secara militernya ya, memang kita memiliki potensi yang sangat besar, di mana TNI kita itu sangat berperan dalam keamanan negara kita ya. Jadi itu adalah posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan kelautan. Kemudian secara batasnya sendiri, Indonesia ini sangat berdekatan dengan Singapura, ya. Singapura adalah lalu lintas lautnya itu sudah sangat maju. Ya. Terima kasih untuk Kresna.
Oke, tadi pertanyaan dari Krisna Yudhistira. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di akun YouTube-nya kita di RRI Palembang. Dan ada yang ingin bertanya, Bu. Katanya saya Lara Novalia dari kelas 12 IPS 1. Mau bertanya, kenapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia? Terima kasih. Oke, terima kasih buat Lara ya. Kita disebut atau ingin menjadi negara dengan negara maritim, yaitu karena Indonesia ini terletak atau diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari itulah ya kita bisa disebut sebagai negara dengan poros maritim, ya, posisi strategis sebagai poros maritim, ya. Tadi diapit oleh dua benua tentunya, 2 samudra, itu yang menyebabkan kita mampu menjadi negara sebagai poros maritim, ya. Kalau menurut kerajaannya, dulu kita kerajaan Majapahit, ya, dulu juga kita dikenal, kalau nenek moyang kita kan pelayar. Jadi negara maritim sudah menjadi dasar kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Ya, itu saja. Oke, Lara sudah langsung dijawab ya sama ibu gurunya. Ini nenek moyangku seorang pelaut ya Bu ya. Oh iya, pelayar pelaut ya. Iya, jadi kebanyakan mainnya di laut gitu ya Bu ya. Oke. Terkenal dengan lautnya. Oke, silakan yang ingin bertanya kembali bersama Ibu Widi untuk pagi hari ini. Kita masih ngobrolin mengenai mata pelajaran kita, geografi. Dan Ibu Widi ini merupakan guru SMA Bina Cipta Palembang. Dan tentunya topik kita sebagai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah Bu, mungkin pertanyaan selanjutnya, ini kenapa sih Indonesia itu sering dimasuki negara-negara lain untuk mengambil hasil laut yang ada di Indonesia? Oke ya, jadi Indonesia itu sering banyak negara-negara yang mengambil hasil perikanan kita itu dikarenakan batas laut kita, ya. Batas laut kita ini ada 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Tentunya kita harus satu persatu sepakat, ya, untuk di mana letak yang boleh atau tidak boleh negara lain ikut mengambil hasil sumber daya kelautan kita. Nah, itu banyak sekali PR Indonesia tentunya ya. Kalau di Malaysia itu hanya ada beberapa seperti perjanjian di mana kita bisa mengambil atau kita sudah tahu nih batas yang mana yang boleh kita ambil dan mana yang tidak boleh, ya. Nah, batas-batas tersebut pastinya sengketanya banyak, tidak bisa 1 tahun 2 tahun diselesaikan. Nah, itulah batas laut yang tidak jelas itulah, walaupun kita sudah tahu batas teritorial, batas landasan kontinen, kemudian ada zona ekonomi eksklusif, tapi masih saja ya ada sengketa dari negara-negara tetangga kita. Itulah yang menyebabkan wilayah Indonesia masih bisa dimasukin atau mengambil hasil kelautan dari wilayah kita. Oke, yang ingin bertanya kembali silakan di akun YouTube kita di RRI Palembang. Ini sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat ya Bu ya. Tapi sebelum Ibu memberikan penutup untuk mata pelajaran kita untuk pagi hari ini, kita dengar dulu yang satu ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit.
Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Perbanyak makan sayuran dan buahan. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Jangan lupa cukupi istirahat Anda karena kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia Anda. Umumnya, orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam. Dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Terakhir, hindari rokok dan alkohol. Asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki resiko tinggi untuk mengalami infeksi paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol, resiko terkena infeksi paru akan semakin besar. Yuk kita terapkan pola hidup sehat, biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI, Radio Tanggap Bencana. Coldplay. Pro2 RRI Suara Kreativitas. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 Detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro2 RRI. Masih dari Jalan Radio nomor 2 km Palembang, sahabat kreatif masih belajar di RRI. Masih bersama Ibu Widi. Ibu Widi. Iya. Ini ada pertanyaan lagi di akun YouTube RRI Palembang. Ada Nastiti Fadila 12 IPS 1. Katanya mau bertanya, bagaimana jika ada para wisatawan yang merusak biota laut nih, Bu? Oke, untuk Mas Titi, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kalau ada wisatawan yang merusak biota laut ya? Tentunya pastinya memiliki sanksi-sanksi ya.
tetapi tidak bisa kita melihat siapa yang merusak, hanya saja kita bisa mengkonservasi daerah tersebut. Setelah rusak ya mungkin tidak bisa dikunjungi kembali sampai dia kembali lagi seperti semula. Ya, jadi wilayah atau laut dari biota laut tersebut itu dikonservasi, contohnya seperti terumbu karang. Ya, terumbu karang ini kan rusak, jadi kita perlu konservasi ulang. Jadi daerah tersebut harusnya harus ditutup, tidak bisa dikunjungi. Jadi konsekuensinya adalah wisatawan tidak bisa melihat biota tersebut, ya, karena dalam konservasi. Itu. Oke deh, ini karena waktu juga sudah mepet banget nih Bu. Sebelum Ibu memberikan kata pengantar penutup mata pelajaran kita hari ini, kita sapa dulu deh teman-teman. Buat yang sudah ikutan nonton, ada Lara Novalia, terus juga ada Halelinda, terus juga ada tunggu nih banyak banget, ada Indah Lavena Lestari, ada Nur Halima kelas 10 IPS, terus juga ada Sukrisna Wijaya 12 IPS 2, ada Norma Putri kelas 11 IPS, terus juga ada Siti Apriana kelas 12 IPS 1, ada Gita Agustina 12 IPS 2, terus masih banyak lagi yang sudah ikutan absen untuk pagi hari ini. Nah Bu, sebelum kita pamitan untuk belajar di RRI, silakan untuk Ibu Widi memberikan pengantar penutup untuk mata pelajaran kita hari ini. Silakan Bu Widi. Oke. Terima kasih untuk anak-anak Ibu dari SMA Bina Cipta yang sudah bergabung di RRI Pro 2 ya, Suara Kreativitas Sahabat Kreatif. Ya. Untuk kata terakhir Ibu mengenai poros maritim dunia yang berkaitan dengan posisi strategis dan bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan secara geopolitik dan geoekonomi, posisi geografis dan bentuk wilayah Indonesia itu adalah negara kepulauan, ya. Inilah yang menjadi modal atau kekuasaan bagi Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara maritim atau berbasis kelautan, ya. Dari karakteristik wilayah Indonesia yang meliputi daratan dan perairan menjadikan kekayaan atau kaya akan sumber daya alam baik darat maupun laut, sumber daya kelautan berupa sumber daya perikanan dan pariwisata bahari. Posisi strategis perairan Indonesia juga menjadikannya sebagai lintasan pelayaran dunia. Ya, hal tersebut menunjukkan bahwa selain sebagai sumber hasil pangan dan wisata atau pariwisata bahari, perairan juga berfungsi sebagai jalur perdagangan antar bangsa. Ya, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai oleh Allah ya dengan kekayaan sumber daya, baik potensi kelautannya yang begitu melimpah. Ya. Jika dikelola dengan baik, Indonesia mampu menjadi poros maritim, ya, khususnya sebagai poros maritim dunia dan menjalankan industri kelautan yang berpengaruh besar pada pendapatan negara. Ya, dengan keberagaman sumber daya kelautan, maka sebagai warga negara Indonesia kita harus lebih peduli, ya, lebih peduli dan ikut berpartisipasi dalam melestarikan ataupun mengembangkan pengolahan sumber daya alam kelautan yang dimiliki oleh negara ini. Ya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk sahabat kreatif. Baik, terima kasih banyak Ibu Widi atas waktunya untuk hari ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi Bu Widi di Belajar RRI selanjutnya Bu Widi ya.
Oke. Salam buat teman-teman dari SMA Bina Cipta Palembang, Bu Widi. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dela. Sama-sama Bu Widi. Terima kasih banyak untuk sahabat kreatif, teman-teman dari Bina Cipta Palembang juga yang sudah stay tune buat di belajar di RRI untuk pagi hari ini. Dan tentunya tetaplah bersama kami masih di 91,6 Pro FM, Suara Kreativitas. Tembang terakhir ada Toto and Star, medley lagu nasional. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.